Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Sanum. Di video kali ini, aku mau buat resep samosa. Nah, untuk tahu cara buatnya, tonton terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Dapur Sanum, dan tekan loncengnya juga supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Pertama-tama saya akan buat kulit samosanya dulu. Di sini ada 450 gram tepung terigu. Kemudian 1 sendok teh garam. Ini diaduk dulu supaya tercampur rata. Kemudian masukkan 200 ml air putih. Ini lanjut kita aduk. Dan ini akan saya uleni pakai tangan ya, supaya lebih cepat dan lebih mudah mengaduknya. Kemudian 1 sendok makan minyak goreng. Ini kembali saya uleni. Ini diuleni lagi sampai kalis. Kalau dirasa masih agak keras adonannya, boleh ditambahkan dengan air. Saya nuang airnya per sendok aja. Ini total saya tambahkan air 3 sendok makan ya, sampai adonannya lentur. Ini adonannya udah cukup ya, udah mulus, nggak terlalu keras kayak sebelumnya. Ini akan kita istirahatkan kurang lebih 1 jam. Dan ini saya tutup pakai plastik wrap atau pakai serbet juga boleh. Sambil nunggu kulit samosanya diistirahatkan, kita akan buat isiannya dulu ya. Di sini saya siapkan wajan untuk menumis, beri sedikit minyak. Kemudian masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus. Ini kita tumis sampai harum ya. Lalu masukkan 1 buah bawang bombay, ini juga sudah dipotong dadu. Kemudian masak sampai bawangnya harum. Lalu masukkan ayam 250 gram, ini ayamnya saya chopper, boleh juga dicincang biasa, tergantung selera aja. Tapi saya pengen cepat makanya saya chopper. Kemudian ini kita masak sampai ayamnya berubah warna ya. Kemudian masukkan 250 gram kentang yang sudah dipotong dadu. Ini kentangnya sudah dicuci bersih juga ya. Aduk lagi sampai tercampur rata. Lalu masukkan 100 ml air. Masak lagi. Kemudian masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 2 sendok teh bubuk kari. Ini kita aduk lagi sampai semua bumbunya tercampur rata. Kemudian masukkan juga setengah sendok teh merica bubuk, 1 batang daun bawang yang sudah diiris halus. Kemudian masak lagi sampai airnya menyusut. Kalau udah menyusut seperti ini, boleh dikoreksi rasanya ya. Kalau misalnya masih ada yang kurang, boleh ditambah. Ini kalau udah pas, kita sisihkan dulu ya. Dan ini adonan kulit yang sudah 1 jam kita istirahatkan. Ini udah lebih lentur kulitnya ya. Ini bisa kita lihat, ini udah lebih lentur dari sebelumnya. Saya akan bagi adonan ini menjadi 15 bagian. Kalau ditimbang satu bagiannya kurang lebih beratnya 43 gram ya. Atau sesuai selera aja, mau dikira-kira juga boleh. Nggak mesti ditimbang satu-satu. Kemudian ini saya bulatkan satu persatu kayak gini. Dan lakukan sampai semua adonannya habis ya.
Ini adonannya sudah selesai dibulat-bulatkan, ini jadi 15 bagian. Sekarang akan kita tutup dulu supaya permukaannya tidak kering ya. Kemudian ini adonannya akan kita rolling, mulai dari yang pertama tadi kita bulatkan ya. Ini akan di rolling sampai tipis ya. Kita akan rolling sampai setipis ini kurang lebih ya. Dan ini akan kita sisihkan dulu. Dan lakukan hal yang sama untuk adonan yang kedua. Ini juga sama, di rolling sampai tipis. Setelah selesai di rolling, ini akan kita beri olesan. Ini margarin dan minyak goreng. Perbandingannya 1:1 ya. Tadi saya pakai 3 sendok margarin yang sudah dicairkan dengan 3 sendok makan minyak goreng. Kemudian ini akan kita oles ke dalam kulit samosanya ya. Ini gunanya supaya nanti kalau ditumpuk kulitnya satu sama lain itu nggak lengket. Kemudian setelah diberi olesan, ini akan kita tumpuk dengan adonan kulit samosa yang sebelumnya sudah di rolling ya. Dan ini akan kita rolling lagi. Untuk adonan kulitnya, ini setelah di rolling akan kita panggang di atas kuali. Ini posisi api kompornya belum hidup ya. Setelah diletakkan di kuali, kulitnya baru kita hidupkan dengan api kecil aja. Ini masaknya sebentar aja, kurang lebih 1 menit, sambil terus dibolak-balik. Sampai warna kulitnya itu berubah warna ya, jadi agak kekuningan. Ini tujuannya dipanggang supaya kalau untuk frozen food, si kulitnya itu nggak nempel satu sama lainnya dan nggak cepat sobek ya. Kurang lebih seperti ini udah cukup. Setelah selesai dipanggang, ini akan kita bagi dua. Dan ini akan kita rapikan sisi-sisinya ya, supaya lebih rapi. Ini kulitnya udah siap digunakan. Ini nanti kalau mau dipakai tinggal dibuka aja lapisannya ya. Kemudian akan kita mulai kasih isian kulit samosanya. Ini kulitnya saya bentuk menyerupai corong. Kemudian saya kasih isian. Lalu lipat seperti ini ya, membentuk segitiga seperti ini. Dan ini kasih perekat ya, dengan cairan tepung terigu. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Sekarang akan saya goreng samosanya di minyak yang panas. Ini kita goreng sampai berwarna coklat keemasan atau sampai matang. Kalau sudah berwarna coklat keemasan kayak gini, ini tandanya samosanya sudah matang. Ini akan kita angkat, kemudian tiriskan minyaknya ya. Dalam satu resep ini jadinya 30 buah ya. Ini dia samosanya, sudah jadi. Samosa isi ayam kentang. Ini cocok banget untuk menu takjil atau untuk buka puasa. Ini penampilan dalamnya ya, isinya banyak. Sekarang akan kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak ya, samosanya enak, kulitnya pun garing, isinya enak. Ini recommended banget. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menonton. Maaf kalau ada salah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.